Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ali Assegaf, spesialis paru, staf program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Saya akan menjelaskan tentang pembacaan atau syarat-syarat membaca foto toraks. Kali ini kita akan sharing tentang pembacaan foto toraks. Syarat untuk kelayakan foto toraks ini pertama faktor kondisi. Ada yang disebut kondisi paru sama kondisi tulang. Pada kondisi paru itu standar foto toraks, gambaran dari parenhim paru atau corakan vaskuler paru itu masih kelihatan. Ini biasanya kita melihat perbandingan dari gambaran lusensi atau hitam yang ada di luar tubuh dan melihat gambaran vertebra thoracalis. Dikatakan kondisi foto cukup apabila gambaran vertebra thoracalis ini sampai dengan vertebra thoracalis 4. Kalau cuma sampai vertebra thoracalis 1 dikatakan foto kurang. Untuk kondisi tulang kita lihat vertebra thoracalisnya. Kalau terdapat gambaran sampai setelah vertebra thoracalis 4 masih kelihatan, ini dikatakan kondisi berlebihan atau kondisi tulang. Syarat dari foto toraks yang baik juga inspirasinya harus cukup. Dikatakan inspirasi cukup apabila kosta 6 depan ini berpotongan dengan diafragma. Kalau kita hitung ini kosta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini berpotongan dengan diafragma, dikatakan ini inspirasi cukup. Kalau tidak nanti jantung akan kelihatan lebih besar dan mediastinum juga akan melebar, di mana hal ini akan menyebabkan salah interpretasi. Jadi syarat untuk diafragma dengan tulang iga depan berpotongan di 6 itu untuk melihat inspirasi cukup atau tidak. Kemudian kita juga harus melihat apakah foto ini sesuai layak untuk dinilai. Kita lihat simetris. Ini kita bisa melihat jarak sendi sternoclavicularis dekstra dan sinekstra terhadap garis median. Nanti kalau jarak dari sendi sternoclavicularis ini tidak sama, berarti fotonya tidak simetris. Kemudian foto juga tidak terpotong, jadi bagian-bagian foto yang lengkap itu tidak terpotong dan ada identitas yang jelas, nama dari pasien harus tertulis dan difoto kapan dengan ukuran-ukuran yang lain yang biasanya tertera di dalam foto, identitas tempat difoto, identitas rumah sakit atau identitas klinik. Hal-hal yang harus diperhatikan pada foto toraks, pertama kita melihat jaringan lunak. Jaringan lunak ini kita perhatikan. Kalau perempuan ada gambaran payudara seperti pada foto ini. Lihat sekitar dinding dada untuk mencari ada nggak massa jaringan lunak atau mungkin ada emfisema subkutan. Kemudian kita melihat tulang, perhatikan kosta, skapula, vertebra secara saksama untuk mencari adanya fraktur atau deposit metastase pada setiap tulang. Jadi kosta, skapula, vertebra, klavikula dan tulang-tulang yang kita bisa nampak. Trachea, kemudian kita konfirmasi apakah letaknya di tengah. Dia ada di antara pertengahan kedua ujung klavikula. Kemudian kita cari ada massa,
atau ada sesuatu di samping trachea. Kemudian kita melihat bentuk dari jantung. Nah, jantung ini kita lihat apa ukurannya, tidak membesar, apa ada tambahan-tambahan atau gambaran-gambaran yang memberi batas jantungnya tidak jelas. Jadi biasanya kita bisa mengukur ukuran jantung dengan cara-cara perhitungan diameter yang ada. Misalnya untuk jantung yang kita lihat ini, kita bisa katakan normal karena ukurannya tidak lebih dari separuh garis tengah untuk dinding dada. Jantung yang penting kita lihat besarnya, apakah normal atau besar. Dan kita perhatikan bentuk jantung. Ada kalanya misalnya kita dapati ada gambaran penonjolan dari aorta. Ini biasanya kita temukan pada orang dengan darah tinggi, hipertensi. Kita akan melihat juga hilus. Hilus ini kita perhatikan, adakah gambaran-gambaran di sekitar hilus yang berada pada sebelah kanan dan sebelah kiri ini gambaran yang padat atau berupa massa. Nah, itu kita bisa curiga adanya tumor. Dan biasanya kalau hilus itu corakan di hilus, corakan vaskuler itu bisa berlebih-lebihan atau dominan pada pasien-pasien dengan bronkitis atau PPOK. Kemudian kita lihat diafragma kiri dan kanan. Diafragmanya biasanya kalau normal bentuknya seperti kubah atau cembung, di mana nanti di pinggirannya baik pada kanan maupun kiri kita lihat apakah masih tajam sudutnya atau tumpul. Kalau normal sudutnya harus tajam, karena kalau tumpul berarti ada sesuatu, dan biasanya yang sering itu cairan. Nah, diafragma juga kita akan lihat dia letaknya seperti apa, letaknya rendah atau bentuknya mendatar. Itu bisa kita temukan pada pasien-pasien dengan sesak yang disebabkan oleh PPOK atau pasien-pasien dengan paru yang emfisem. Ini kita akan melihat gambaran foto yang normal dan yang abnormal. Nah, yang normal kita lihat gambarannya seperti ini. Jadi parunya, jaringan parunya ini yang ada gambar hitam putih sedikit dengan diafragma yang bagus dengan gambaran trachea yang masih di tengah, dan dengan foto yang ini kita bisa melihat kedua lapangan paru kiri kanan tidak ada hal-hal yang mencurigakan seperti tumor atau ada kelainan. Nah, pada foto yang ini kita akan melihat di sebelah kanan ini ada gambaran di mana ada putih menebal dengan dinding tebal dan daerah yang kosong. Ini namanya abses paru, di mana biasanya ada cairan dengan udara yang terbentuk di paru yang kena pada toraks foto. Gambarannya kita lihat seperti ini. Nah, sementara yang ini juga cairan tapi dengan udara, dibilang air fluid level. Jadi ada udara dengan cairan yang dilihat gambar putih. Ya, ini garisnya lurus karena di sini udara bercampur dengan cairan. Sementara pada foto yang ketiga kita akan melihat gambaran putih perselubungan yang padat pada paru kanan bagian atas, dan ini ternyata gambaran pneumonia, di mana foto ini diambil pada bulan April 2014, dan setelah dilakukan pengobatan kita foto lagi, gambaran yang putih ini bersih, jadi bukan tumor, jadi ini pneumonia.